saya menyapa Anda dengan damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan anugerahnya yang penuh berkat, Tuhan telah memberi kami kehormatan untuk menyampaikan kepada kita esensi dari peristiwa-peristiwa historis dan nubuat yang berkaitan dengan rencana kekal Allah bagi keberadaan gereja dan yang dicatat dalam firman-Nya yang kudus, Alkitab. Rencana ini ditujukan bagi semua orang yang dipanggil oleh Allah untuk memperoleh keselamatan mereka melalui putranya yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk tujuan ini, kami memulai sebuah seri yang terdiri dari 8 episode, satu untuk masing-masing dari ketujuh surat dalam kitab Wahyu, dan satu untuk penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patios. Tema keseluruhan dari seri ini adalah rencana nubuat gereja dalam ketujuh surat Wahyu. Tujuan dari seri ini adalah untuk menuntun setiap orang kepada pemahaman akan rencana Allah yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sejak kekekalan. Rencana ini terkait dengan pilihan gereja yang setia, diselamatkan dari dosa, ditakdirkan untuk hidup kekal bersama putranya Yesus dalam kemuliaan Bapa pada saat pengangkatannya. Oleh karena itu, dalam 8 episode dari seri ini, pendekatan kami akan selalu menekankan aspek yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu aspek nubuat dari ketujuh surat dalam kitab Wahyu. Allah dan Bapa mewahyukan rencana nubuat bagi gereja di dalam perjanjian lama kepada Nabi Yesaya di dalam pasal 11 ayat 2. Dalam teks Alkitab ini, Yesaya menubuatkan tentang 7 pekerjaan Roh Kudus dalam 7 periode kenabian yang akan menandai keberadaan gereja Yesus yang setia di dunia ini. Teks Alkitab berbunyi, dan Roh Tuhan akan menaungi dia. Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh kepandaian atau kepekaan, Roh nasihat, Roh ketabahan, Roh pengetahuan atau wahyu, dan Roh ketakutan. Pada masa pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus, Sang Putra, menegaskan perkataan Nabi Yesaya ketika ia menyampaikan 7 perumpamaan tentang kerajaan surga di dalam Matius pasal 13, ayat 3 sampai 50. Yesus menggunakan urutan yang sama dari 7 pekerjaan Roh Kudus atas gereja pada masa keberadaannya. Pertama, perumpamaan tentang penabur. Kedua, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi. Keempat, perumpamaan tentang ragi. Kelima, perumpamaan tentang harta yang terpendam. Keenam, perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga. Dan ketujuh, perumpamaan tentang jala yang dibuang ke dalam laut. Dalam menyampaikan ketujuh perumpamaan tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus mengatakan dalam 2 perumpamaan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius pasal 13 ayat 9 dan 43. Sekarang pada masa keberadaan gereja, Roh Kudus melaksanakan rencana nubuat Allah bagi gereja melalui ketujuh surat dalam kitab Wahyu. Dao aku yang menentukan setiap periode kenabian dari keberadaan gereja di dunia. Surat pertama, periode nubuat Efesus, gereja apostolik, gereja pada zaman para rasul. Surat kedua, periode kenabian Smyrna, gereja para martir. Surat ketiga, periode kenabian Pergamus, gereja kekaisaran, kekristenan sebagai agama kekaisaran Romawi. Surat keempat, periode kenabian Tiatira, gereja abad pertengahan. Surat kelima, periode kenabian Sardis, gereja reformasi agama pada abad ke-16. Surat ke-6, periode kenabian Philadelphia, gereja kebangkitan rohani pada abad ke-18. Dan surat ke-7, periode kenabian Laodikia, gereja akhir zaman. Dalam ketujuh surat dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus menganjurkan agar setiap orang yang bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 2, ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 17, dan ayat 29. Dan Wahyu pasal 3, ayat 6, ayat 13, dan ayat 22.
Pada bagian pertama dari seri ini, kita akan melihat saat penggenapan nubuat agung yang mengumumkan pelaksanaan rencana nubuat Allah dimulai di dalam sejarah. Ini mencakup seluruh periode keberadaan gereja di bumi. Dalam episode pertama dari seri ini, rencana nubuat gereja di dalam ketujuh surat Wahyu, kita akan berbicara tentang Yesus, sang penulis, dan Yohanes, penulis ketujuh surat Wahyu. Sebuah wahyu dari Yesus Kristus yang Allah berikan kepadanya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang apa yang harus segera terjadi. Dan dengan perantaraan malaikatnya, ia menyuruh menyampaikannya kepada Yohanes, hambanya, yang memberi kesaksian tentang firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus dan semua yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca dan yang mendengar perkataan-perkataan dari nubuat ini dan menuruti segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal 1 ayat 1-3. Pulau ini, Pulau Patmos, adalah tempat terjadinya penglihatan dan penyataan Yesus Kristus yang diberikan kepadanya oleh Allah dan disampaikan kepada Rasul Yohanes. Sebagai penulis kitab Wahyu, Yohanes adalah murid yang menundukkan kepalanya di atas dada Tuhan Yesus, seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 25 dan pasal 21 ayat 21. Di sana ia tentu saja mendengar suara detak jantung Tuhan Yesus. Hal ini secara nubuat menunjukkan bahwa Yohaneslah yang akan mendengar suara-suara kekekalan di pulau ini dan menyampaikannya kepada jemaat Kristus melalui ketujuh surat dalam kitab Wahyu. Yohanes diasingkan ke pulau ini, Pulau Patmos, yang terletak di Laut Egea dan memiliki luas hampir 35 km persegi. Pada zaman Rasul Yohanes, Pulau Patmos adalah milik Kekaisaran Romawi. Pulau ini digunakan untuk mengirim para penjahat dan orang-orang yang menentang Kekaisaran Romawi ke sana, karena pulau ini merupakan pulau yang terisolasi dan tidak ramah. Pada zaman Kaisar Domitianus, yang memerintah dari abad ke-81 sampai abad ke-96 setelah Masehi, orang-orang Kristen dianggap berada di luar hukum oleh Kaisar. Karena alasan ini, ia memerintahkan Yohanes untuk diasingkan ke Pulau Patmos, tempat di mana kita berada sekarang ini, seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan kitab Wahyu, di pasal 1 dari ayat 9 sampai ayat 11. Aku, Yohanes, adalah juga saudaramu dan teman seperjuanganmu dalam penderitaan dan dalam kerajaan dan kesabaran Yesus Kristus. Aku berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Pada hari Tuhan aku diangkat ke dalam roh. Dan aku mendengar di belakangku suatu suara yang dahsyat seperti bunyi sangkakala yang berkata, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah itu dalam sebuah kitab dan kirimkanlah itu kepada ketujuh jemaat yang di Asia, yaitu kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Pergamus, kepada jemaat di Tiatira, kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Philadelphia, dan kepada jemaat di Laodikia." Wahyu pasal 1 ayat 9-11. Ketujuh surat dalam kitab Wahyu yang ditujukan kepada ketujuh jemaat di Asia Romawi bukan hanya tentang sejarah gereja. Sejarah gereja bersifat nubuatan. Ada waktu historisnya yang dihitung dengan kronos, yaitu waktu kronologis. Dihitung berdasarkan waktu ini sejak tahun ke-33 setelah Kristus, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam diri Petrus Kostes, hampir 2000 tahun telah berlalu. Namun, waktu gereja yang sejati adalah waktu kenabian, yaitu Kairos, yang merupakan waktu yang tidak terhitung. Waktu kenabian ini adalah waktu kekekalan. Memahami peristiwa-peristiwa nubuat, yaitu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kekekalan, adalah hal yang menarik bagi kita dalam seri ini pada 7 surat Wahyu.
Ketika gereja memasuki masa nubuat, gereja memasuki sejarahnya yang sesungguhnya karena gereja Yesus yang setia adalah kekal. Pesan nubuat adalah apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja yang setia. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Untuk mendapatkan gambaran tentang jarak antara tempat kita berada di sini, di Pulau Patmos, dengan jemaat di Efesus yang menerima surat pertama, kita dapat melihat keluar dan melihat jaraknya. Selain beberapa pulau di depan kita, di ujung sana ada beberapa puncak gunung yang menunjukkan garis pantai Turki. Tempat surat pertama tiba di wilayah itu, di kota Efesus. Dan tentu saja dari suatu tempat di Pulau Patmos ini, Rasul Yohanes menulis surat pertama kepada jemaat di Efesus untuk memberitahukan kepada hamba Tuhan Yesus itu tentang apa yang akan segera terjadi. Jemaat ini adalah jemaat yang bekerja keras, berjerih payah dengan sabar bagi nama Yesus dan tidak jemu-jemu, jemaat yang memiliki ketajaman rohani karena tidak mentolerir orang-orang percaya yang tidak baik, dan jemaat yang mampu menguji mereka yang mengaku sebagai rasul tetapi sebenarnya bukan, dan mendapati bahwa mereka adalah pendusta. Gereja ini membenci apa yang menjijikkan di mata Tuhan, seperti dalam kasus perbuatan-perbuatan kaum Nikolaus. Kepada para pemenang dari gereja ini, Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa mereka akan makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Allah. Atas panggilan Yesus Kristus, Rasul Yohanes menulis surat kedua kepada jemaat Smyrna di Patmos. Dalam surat ini terdapat pesan yang jelas tentang penghiburan dan dorongan bagi jemaat yang menghidupi doktrin dengan memberikan hidup mereka demi kasih akan doktrin tersebut. Meskipun bukti keberadaan mereka didasarkan pada kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian, Yesus mengatakan bahwa Dia mengetahui pekerjaan jemaat ini dan mengklasifikasikannya sebagai jemaat yang kaya secara rohani. Setialah sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, adalah kata penyemangat bagi Smyrna, sebuah gereja yang tahu bahwa jika Yesus mati dan bangkit kembali, mati bersama Kristus adalah kepastian untuk bangkit terlebih dahulu untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Pulau Patmos menjadi saksi atas semua yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes, rasul yang dikasihinya. Yohanes menuliskan kata-kata yang diberitahukan kepadanya oleh Tuhan Yesus dalam surat ketiga yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus untuk memberitahukan kepada jemaat di sana bahwa jemaat itu berdiam di tempat yang disebut sebagai takhta iblis. Meskipun demikian, jemaat di sana tetap berpegang teguh pada nama Yesus dan tidak menyangkal iman mereka. Meskipun mereka menghadapi perlawanan dari doktrin Bileam yang salah dan kaum Nikolaus, jemaat di Pergamus menggunakan pedang bermata dua yang tajam dari mulut Tuhan, sehingga firman yang keluar dari mulut Tuhan dapat memberikan mereka ketajaman untuk menentukan pilihan yang baik. Rasul Yohanes ditugaskan di Pulau Patmos untuk menulis surat lain dalam sebuah kitab, dan kali ini kepada jemaat di Tiatira. Yesus mengatakan kepada jemaat ini bahwa pekerjaan mereka yang terakhir lebih besar daripada pekerjaan mereka yang pertama, tetapi Ia memperingatkan mereka tentang doktrin Izebel yang berbahaya. Doktrin ini yang disebut kedalaman iblis, yang akan melemparkan ragi, tipu daya penyembahan berhala dan pelacuran ke dalam doktrin para rasul,
yang didirikan di Efesus, dihidupi di Smyrna, dan diuji di Pergamus. Untuk menghibur jemaat di sana, Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa Ia tidak akan menimpakan beban yang lebih berat lagi kepada mereka, yaitu jemaat tidak akan mengalami Tiatira yang lain. Dari sini, dari Pulau Partimos, surat kelima yang ditulis oleh Rasul Yohanes ditujukan kepada malaikat jemaat di Sardis. Pesan Yesus kepada jemaat ini adalah bahwa jemaat ini harus sudah dibangunkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Meskipun jemaat ini menanggung beban berat seperti jemaat lain yang hampir mati di Tiatira, jemaat ini masih memiliki jemaat yang setia, yang tidak mencemari pakaian mereka dengan ajaran sesat Tiatira. Karena itu, mereka akan berjalan dalam pakaian putih bersama Tuhan Yesus. Wahyu-wahyu Yesus Kristus yang Allah berikan kepadanya untuk menunjukkan kepada para hambanya hal-hal yang akan segera terjadi, sekarang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Philadelphia. Bagi gereja ini, Yesus membuka sebuah pintu besar, pintu yang akan membawa Injil, pesan Injil sampai ke ujung bumi. Jemaat yang penuh dengan kasih persaudaraan. Yesus telah meyakinkan jemaat ini bahwa jemaat ini akan terpelihara pada masa pencobaan yang akan datang ke atas dunia, karena jemaat ini telah memegang teguh firman kesabaran Yesus. Berbicara tentang kedatangannya yang semakin dekat, Tuhan Yesus menganjurkan agar jemaat menjaga apa yang dimilikinya, agar tidak ada seorang pun yang mengambil upahnya, karena upah itu akan datang tanpa penundaan. Jemaat yang tidak menerima celaan dari Tuhan Yesus karena mereka setia sampai akhir. Wahyu Yesus Kristus kepada jemaat terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Yohanes menulis dan mengirimkannya kepada malaikat jemaat tersebut dalam nama Dia yang adalah Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yohanes menulis kepada jemaat yang tidak jelas, antara dingin dan panas, dan karena itu menjadi suam-suam kuku. Rekomendasi utama bagi jemaat yang hidup di saat-saat terakhir malam, kegelapan rohani di mana dunia akan hidup, adalah bahwa jemaat harus membeli dari Yesus emas yang telah teruji di dalam api baptisan Roh Kudus, pakaian putih pengudusan Roh Kudus, yang tanpanya tidak seorang pun akan melihat Allah, dan obat tetes mata untuk membedakan terang dan gelap di tengah kegelapan malam yang akan dialami oleh dunia. Yesus menganjurkan agar gereja ini mendengarkan suaranya dan membuka pintu hatinya, karena kerinduannya adalah untuk bersekutu dengan gereja ini di dunia ini dan juga di dalam kehidupan kekal. Itulah sebabnya Ia berkata, "Aku akan menyertai dia dan dia akan menyertai aku." Demikianlah kesimpulan dari episode pertama dari seri Rencana Nubuat Gereja dalam ke-7 surat dalam kitab Wahyu, dan kami akan menantikan Anda di episode berikutnya ketika kita akan membahas topik tentang surat kepada jemaat di Efesus. Sampai jumpa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus.